Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah di awal bulan Agustus kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah, bersilaturahim, menuntut ilmu di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini mendekatkan dan mempercepat langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi golongan hamba Allah yang termasuk was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Amin ya rabbal. Apa itu as-sabiqun as-sabiqun? As-sabiqun as-sabiqun itu artinya orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang lebih dulu masuk surga, insya Allah. Bukan hanya terlebih dulu atau terdepan dalam masuk surga, tetapi juga ulaikal muqarrabun, mereka itu didekatkan kepada Allah. Didekatkan artinya tempatnya, kedudukannya didekatkan oleh Allah kelak nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan kondisi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya, semakin hari semakin kesini semakin mengkhawatirkan, membahayakan, ya, karena setelah perang yang menjadi bukti terkuat genosida di abad modern yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap kaum muslimin di Gaza, dan juga umat agama lain seperti Nasrani juga termasuk menjadi korban genosida di Gaza, itu mereka semakin berani untuk menista, ya, dan menginjak-injak, mengotori kesucian Masjidil Aqsa. Jadi walaupun yang disebut dengan kota Yerusalem itu adalah kota suci bagi tiga agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani, ya, Islam itu kota suci Yerusalem bagi Islam itu suci karena ada area Masjidil Aqsa. Ya, area Masjidil Aqsa itu yang lokasinya luasnya 14.400 meter persegi, 14,4 hektar, ya, yang ada di Jabal Zaitun, di Jabal Baitul Maqdis. Jadi posisi Masjidil Aqsa itu kalau kita lihat dari luar, dari kejauhan, itu dia berada di atas bukit, ya, bukit yang khusus persegi panjang 14.400 meter persegi. Itulah tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasul SAW, tempat sujudnya para nabi dan rasul.
ketika mereka sholat bermakmum di belakang Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di kota Yerusalem itu juga ada tempat suci bagi umat Nasrani, yaitu gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre, ya, gereja makam suci atau makam kudus, yang diyakini oleh umat Nasrani itu adalah tempat yang dulu tempat lahirnya Nabi Isa kalau menurut kita, dan juga tempat Nabi Isa dikuburkan atau Yesus itu dikuburkan setelah mati di tiang salib. Itu bagi mereka. Kalau kita kan tidak mempercayai itu, ya. Bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, hidup dengan kehidupan yang khusus, dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat akan dikembalikan turun ke bumi untuk menjadi argumentasi bukti terkuat tentang tauhid. Jadi pembuktian tauhid yang paling kuat itu nanti akan dibuktikan sendiri oleh turunnya Nabi Isa. Nabi Isa sendiri yang akan mendakwahkan, mengajarkan tauhid yang benar kepada umatnya, pengikutnya yang mengaku pengikutnya nanti, ya, bahwa dia adalah utusan Allah, manusia, ya, dan bukan Tuhan yang layak untuk disembah. Itu nanti dibuktikan sama beliau sendiri. Makanya dalam hadis-hadis Nabi dikatakan bahwa Nabi Isa itu turun ke bumi nanti akan menghancurkan kayu-kayu salib, ya. Beliau adalah bukti terakhir dan bukti teragung terbesar tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala nanti yang ditampilkan di akhir zaman. Nah, ada juga tempat suci bagi agama Yahudi, yaitu yang dikenal dengan tembok buraq atau tembok ratapan. Haitul Buraq itu adalah nama dalam Islam, sejarah Islam itu namanya tembok buraq. Tembok buraq itu kenapa disebut tembok buraq? Karena di sisi barat Masjidil Aqsa itu namanya tembok buraq. Dulu tempat malaikat Jibril menambatkan hewan buraq yang menjadi kendaraan Nabi Isra dan Mi'raj. Dan di situ dibangun monumen, ada Musalla Al-Buraq, tempat sholat, musola, ya. Jadi di area Masjidil Aqsa itu yang 14.400 meter persegi ada beberapa masjid. Yang paling besar itu Masjid Qibli, yang adanya paling ujung, itu yang kubahnya warna baja hitam, bukan satria baja hitam. Nah, itu Masjid Qibli, ya, itu yang paling besar. Yang kedua masjid yang kubah emas di tengah-tengah, itu Qubbatus Shakhr namanya. Itu baru dibangun di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah. Kalau Masjid Qibli dibangun di masa Umar bin Khattab pertama, ya. Tapi yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu semua area yang ada di situ yang melingkar, bukan melingkar, menjadi persegi 4, ya. Nah, itu yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Sejak dulu namanya begitu, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sejak era Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub, kemudian terus sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu namanya daerah Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini, duha ini adalah kita harus mengenal sejarah Masjidil Aqsa ini dalam Islam. Dan sejarah Masjidil Aqsa dalam Islam ini ternyata sangat istimewa. Bukan hanya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Nah, orang Islam taunya cuma satu ayat aja, ya. Padahal yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu sebutannya banyak dalam Al-Quran. Disebut Al-Ardul Muqaddasah, Al-Ardul Mubarakah, ya qaumi dkhulul Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum. Itu ucapan Nabi Musa di dalam surat Al-Maidah.
Masuklah ke negeri tanah yang disucikan oleh Allah. Itu Masjidil Aqsa yang kotak itu. Ya. Dimana ini masjid yang ini kubah emas ini itu ada persis di tengah-tengahnya. Ada lagi disebutkan al-ardul mubarakah wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Negeri tanah yang diberkahi oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi istilah al-mubarakah dengan al-alamin itu identik. Makanya Islam itu kan Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alaminnya Nabi Muhammad dengan alaminnya al-ardul mubarakah itu identik. Maka pembuktian keuniversalan ajaran Islam, akidah Islam, ya, syariat Islam itu universal, itu harus dibuktikan dengan apa? Batu ujiannya adalah di Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Kenapa demikian Pak Ustadz? Karena Islam ini Nabi SAW dalam sabda beliau, wahyu yang Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi SAW menyebutkan tidak ada yang layak untuk diziarahi, tenaga, ongkos, biaya, keringat yang keluar, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada pergi jauh yang memakan waktu, biaya, tenaga yang mahal itu kecuali hanya untuk sampai ke 3 masjid. Jadi bukan jalan-jalan ke Masjid Istiqlal itu, ya, itu nggak masuk di sini kategorinya. Walaupun suci juga, ya, atau ziarah ke Masjid Demak, ya, Wali Songo itu bukan Saddur Rihal, ya. Ya. Ya, Masjid Demak, Masjid Istiqlal sama Masjid At-Tanwir sama, nilai pahala ibadahnya sama, gitu. Cuma satu, ya. Tapi yang lebih daripada itu istimewa itu apa? Masjidil Haram 100.000 pahalanya 1 rakaat sholat. Masjid Nabawi 1000, ya. Kemudian Masjidil Aqsa itu pahalanya dalam hadis nanti saya sampaikan, itu ada yang menyebut 500, setengah dari Masjid Nabawi, atau 1/4, 250 pahalanya. Nah, ini 3 masjid yang suci dalam Islam ini yang paling sakral, istimewa. Ya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Masjidil Aqsa itu adalah hubungan horizontal, hubungan keagungan, di mana kita sebagai makhluk Allah mengagungkan Allah Sang Khalik, dan itu pusatnya ada di mana? Masjidil Haram. Maka orang kalau datang umrah atau haji, pertama kali melihat Masjidil Haram, pertama kali melihat Ka'bah, nangis. Ya, ada di sini yang nggak nangis ngelihat Ka'bah? Nah, kalau nggak nangis berarti ada sesuatu. Ya, mungkin yang dia lihat kosong bangunan itu, nggak ada apa-apa. Makanya ada yang ada yang teriak-teriak, ada yang kesurupan. Ya mungkin karena kebawa jinnya, setannya itu sampai ke Masjidil Haram. Jadi dia nggak ngeliat apa-apa, itu kosong. Tapi kalau orang mukmin yang benar, yang sejati itu melihat Ka'bah itu dia seperti melihat apa? Tambatan hati. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ya, tambatan hati. Kan Allah menyatakan Nabi Ibrahim ya berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan waj'al mathabatan, ya. Jadikan dia sebagai apa? Tempat afidatan tahwi ilaihim. Ya. Supaya hati manusia itu senantiasa tertambat tertuju ke rumah itu, rumah Allah yang pertama itu. Nah, hubungan kita dengan Masjid Nabawi, masjid kedua itu dalam Islam adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan emosional, hubungan personal kita dengan Nabi. Ya, karena setiap umat muslim, seorang muslim
itu pasti harus merasakan kedekatan pribadi, kedekatan emosional dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi pembawa petunjuk, hidayah. Kedudukan Nabi itu seperti orang tua sendiri, seperti bapak sendiri. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menyatakan dalam nasnya, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW maksudnya dalam ayat ini, itu adalah sosok yang lebih dekat kepada orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya. Wa azwajuhu ummahatum, dan istri-istri beliau, istri-istri beliau, ya, nggak usah dijelasin. Ya. Itu ummahatuhum, itu mereka itu adalah ibu-ibu bagi kamu orang beriman. Jadi istri Nabi, satu istri Nabi misalnya Aisyah atau Hafsah atau Ummu Salamah atau Khadijah tentu saja yang pertama ya. Kemudian Saudah binti Zam'ah, Ramlah binti Abi Sufyan misalnya, Huyai bin Akhtab binti Akhtab misalnya, yang anak daripada pemuka Yahudi yang dieksekusi mati karena berkhianat. Itu masing-masing dari istri Nabi itu disebut oleh Al-Quran apa? Ibu orang beriman, Ummul Mukminin. Berarti kalau istri Nabi disebut ibunya orang beriman, berarti Rasul siapa? Bapaknya. Maka ketika kita datang ke Masjid Nabawi, ketika kita ziarah mengucapkan salam kepada Nabi, pasti nangis. Kenapa? Kita datang ziarah ke makam orang tua, nangis nggak? Nangis. Itu orang tua kita itu Rasulullah SAW. Ya, istimewa itu. Ya. Ya. Nah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Apa hubungan kita umat Islam dengan Masjidil Aqsa? Inilah hubungan kemanusiaan universal. Bahwa syariat Islam itu disebut syariat yang universal, itu ujian terbesarnya adalah ketika dia diterapkan untuk seluruh umat manusia, syariat itu akan cocok. Dan bukti kecocokannya itu ada di mana? Di Masjidil Aqsa. Karena satu kota suci itu menaungi umat tiga agama. Maka Islam mengajarkan apa? Toleransi beragama, umat beragama maksudnya. Islam mengajarkan kita tidak boleh mendiskriminasi hak-hak ahlul kitab. Nabi mengatakan lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Ahlul kitab itu punya hak dan kewajiban sama dengan kita. Ya. Tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Ya. Tidak boleh mencegah mereka untuk beribadah, merayakan hari raya agama mereka, tapi dengan syarat kita nggak boleh ikut-ikut cawe-cawe di situ. Ya, datang, duduk, berdoa, dia doa kita aminin, nah itu ngaco namanya. Doa lintas, yang begitu-begitu jangan datang. Ya, doa masing-masing aja, doa menurut agama Islam aja kita. Ya. Nah, jadi ujian kemanusiaan universal itu ada di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, itulah hubungan kita dengan kemanusiaan universal. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah tanahnya para nabi dan rasul. Ya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan Masjidil Aqsa? Bagaimana Al-Quran membuat cetak biru atau blueprint? Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mau membangun, itu harus ada blueprint. Ya, cetak biru. Ya, cetak biru bukan berarti ada cetakan warna biru, bukan. Ya, itu istilah aja. Ya, kalau kita punya konsep, punya satu gagasan, itu harus ada cetak birunya. Nah, cetak biru Al-Quran itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk strategi
politik, strategi diplomasi, dan strategi militer. Bagaimana Al-Quran menggambarkan cetak biru tentang Baitul Maqdis? Mari kita buka surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Ar-Rum itu ada di juz 20 berapa? 21 ya. Nah, surat Ar-Rum 21, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, kemudian dibaca oleh Abu Bakar Siddiq di hadapan kaum musyrikin. Menurut para sejarawan, ahli Al-Quran, ahli tarikh mengatakan berita tentang Ar-Rum ini, di mana pasukan kerajaan kekaisaran Romawi itu dikalahkan oleh Persia, ghulibatir Rum. Allah memulai ayat itu dengan apa? Alif Lam Mim. Maknanya kita serahkan pada Allah, ya. Dan arti yang makna yang paling dekat, yang paling diterima oleh para ulama ahli Al-Quran adalah Alif Lam Mim itu adalah semacam hentakan, ya, semacam gugatan dari Allah kepada kaum musyrikin yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, padahal Al-Quran itu huruf-hurufnya, bahasanya, kalimatnya semua berasal dari aksara bahasa Arab. Maka dipilihlah Alif Lam Mim, Ha Mim, Ya Sin, Alif Lam Ra Qaf Toha dan sebagainya itu untuk mengingatkan kepada kaum musyrikin Mekah, ya, bahwa mereka tidak sanggup melawan kemukjizatan Al-Quran, padahal Al-Quran itu walaupun itu sastranya itu dikuasai oleh bangsa Arab, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan, padahal Al-Quran itu hurufnya sama dengan huruf yang biasa dibaca oleh orang-orang Arab. Nah, kemudian ayat yang kedua mengatakan kekaisaran Romawi itu dikalahkan, ya, fi adnal ardi, dikalahkan oleh siapa? Oleh Persia. Persia waktu itu dipimpin oleh Khosru, Kisra atau Kaisar Khosru II, ya, Khosru bin Hurmuz. Itu dia menyerang dalam ekspedisi militer ke wilayah Romawi Timur, Bizantium, di mana ibu kotanya adalah Konstantinopel, sekarang jadi Istanbul, ya. Itu diserang pada tahun 614 Masehi. 614 Masehi, ya. Kaisar Khosru Persia itu menyerang wilayah Romawi dan mengalahkan pasukan Heraklius. Heraklius itu adalah kaisar Romawi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu terjadi 614 Masehi. Berarti kalau Nabi SAW itu lahir tahun 570 Masehi, ya, kemudian diangkat menjadi Rasul umur 40, berarti 610 Masehi. 614 itu berarti dakwah Islam di Mekah baru umur 4 tahun. Itu masa-masa puncak penindasan, ya, terhadap umat Islam dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Ya, itu masih dakwah, ya, antara dakwah sirriyah dan jahriyah. Nah, tahun keempat Nabi berdakwah, tahun 4 kenabian itu turun surat Ar-Rum, mengabarkan bahwa Persia mengalahkan Romawi. Nah, kenapa disebut dalam Al-Quran itu Romawi dikalahkan oleh Persia di tanah bumi yang terdekat dari fi adnal ardi wahum fi adnal ardi, yang paling dekat dengan jazirah Arab? Itu karena waktu itu Kaisar Khosru Persia itu merebut Yerusalem.
Merebut apa? Yerusalem. Yerusalem itu nama lain, bahasa Latinnya kota Al-Quds, Baitul Maqdis, Yerusalem. Kaisar Khosru merebut, ya, kemudian menduduki Yerusalem itu, mengalahkan Kristen, mengalahkan pasukan Romawi. Dan Khosru ini didukung oleh orang-orang Yahudi. Maka Yahudi bersama Kaisar Persia datang ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Tahun 614 Masehi mereka mengalahkan Romawi dan mereka membakar gereja makam suci. Gereja makam suci Yesus itu, yang gereja paling sakral dalam agama Nasrani. Ya, gereja makam kudus itu ya. Ya, the Holy Sepulchre, ya, Church of the Holy Sepulchre, ya, itu dibakar. Dan salib yang asli, salibnya orang Kristen yang asli itu diboyong, dirampas ke Persia. Jadi emang Yahudi dan Kristen itu kan musuhan dari dulu, ya, musuhan dari dulu. Ya, orang Kristen nggak suka Yahudi, Yahudi apalagi nggak suka sama Kristen. Nah, Yahudi itu dulu bantuannya dari mana? Ya, dia bantu dari Persia, karena Persia ini kan bukan agama Kristen. Ya, dia tunggangi kekaisaran Persia itu untuk menyerang Romawi, untuk merebut Yerusalem. Ya, kemudian gereja makam kudus itu dibakar oleh Kaisar Persia dan Yahudi. Kemudian salib, tempat dulu menyalib Nabi Isa, Yesus menuntut mereka, itu dibawa ke Persia, ke ibu kota Persia. Itu sejarahnya. Maka Al-Quran menyinggung peristiwa itu. Kenapa? Ini karena peristiwa geopolitik yang luar biasa. Ini jadi viral. Jadi Al-Quran yang memviralkan menjadi berita besar. Ya, dulu belum ada Newsweek, belum ada CNN, belum ada TV One, belum ada Metro TV, belum ada TV-mu apalagi. Ya, belum ada. Ya. Ya. Belum ada yang meliput peristiwa besar itu. Nah, Al-Quran itu yang meliput dan mengabadikannya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi kita Muhammad. Makanya sekarang kenapa kita bertanya, kok orang Islam baca surat Ar-Rum, apa hubungannya sekarang? Ya kan? Kan kita baca terus itu. Kalau hatam Quran kan pasti lewat juz 21 itu. Nggak boleh nggak dibaca itu. Ya, orang namanya hatam Quran 30 juz baca Quran itu nggak bisa melewatkan satu juz Al-Quran atau satu surat Al-Quran. Kalau nggak dibaca, dilewatin, itu nggak hatam namanya. Ya kan? Itu surat Ar-Rum dibaca oleh kita, itu apa? Mengingatkan apa? Mengingatkan peristiwa bahwa tempat itu, Yerusalem itu, Baitul Maqdis sangat penting bagi peradaban umat manusia dan menjadi perebutan Persia dan Romawi. Maka Al-Quran mengatakan wahum mim ba'di ghalabim sayaglibun. Romawi yang baru saja dikalahkan oleh Persia itu, dalam beberapa tahun kemudian mereka akan mengalahkan Persia. Ya, 614 pertama kali dikalahkan. Ya, Yerusalem itu takluk kepada Persia, dibakar gereja makam kudus itu. Kemudian salibnya Kristen yang asli, ya, yang asli itu nggak tahu sekarang ada di mana itu. Mungkin udah tinggal serpihan-serpihan kecil. Yang asli dulu yang dipakai untuk membunuh yang dikatakan Yesus itu disimpan oleh orang-orang Kristen, dan itu adanya di Yerusalem. Ketika direbut oleh Persia dibawa dirampas. Memang biasa kalau penjajahan begitu. Ya, kolonial Eropa di mana-mana, ya, Belanda, Prancis, Inggris kalau menjajah itu pasti apa? Merampas benda-benda pusaka. Ya. Indonesia aja kan banyak ribuan benda-benda pusaka kerajaan-kerajaan Islam itu diangkut ke Eropa, ke Belanda, di Museum Belanda, di Leiden. Belum di Eropa, belum di Inggris, belum di Prancis ada itu benda-benda pusaka Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam. Ya. Nah, apalagi itu
benda artefak paling suci dalam agama Kristen bekas tiang salibnya itu. Kayu salibnya itu diboyong, dibawa oleh Persia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Al-Quran mengatakan setelah itu beberapa tahun, kurang dari 10 tahun, Romawi akan mengalahkan Persia dan merebut kembali Baitul Maqdis. Dan itu persis terjadi seperti yang disampaikan Al-Quran. 624 atau 622, 624 Masehi, itu Romawi berhasil mengalahkan Persia di Armenia, dalam pertempuran Armenia. Ya, itu awal kekalahan Persia melawan Romawi. Ya, tahun 624 di pertempuran Armenia, lalu kemudian disempurnakan dalam pertempuran Ninive tahun 627 Masehi. Artinya itu di periode Madinah. 614 sampai 624 itu hampir 10 tahun. Nah, uniknya 624 Masehi itu kurang dari 10 tahun itu di Madinah pecah perang Badar. Tahu perang Badar? Tahun berapa? 2 Hijriah. Antara siapa? Kaum muslimin dengan musyrikin Mekah. Siapa yang menang dalam perang Badar? Kaum muslimin. Alhamdulillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kamu, memenangkan kamu umat Islam, ya, atas orang kafir Quraisy bi Badrin, di lembah Badar, wa antum adillah, padahal kamu waktu itu sangat lemah. Jumlah kamu sedikit, ya, logistiknya sedikit, persenjatanya kalah jauh banyak daripada kaum musyrikin Mekah. Tapi kemudian Allah memberikan kemenangan. Ya, kemenangannya apa? Ya, umat Islam yang jumlahnya sepertiga dari pasukan kaum musyrikin menang melawan mereka, orang-orang Mekah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Nah, di hari kemenangan perang Badar itu, disitulah umat Islam juga mendapat kabar bahwa Romawi telah mengalahkan Persia. Paham sampai sini? Ya? Paham sampai sini? Maka Allah mengatakan wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Pada hari itu kemenangan Romawi melawan Persia setelah merebut kembali Yerusalem, pada hari itu umat beriman itu gembira dengan kemenangan dari Allah. Para ulama ahli tafsir mengatakan kemenangan, gembira atas kemenangan itu kemenangan ganda. Kemenangan gandanya gimana? Karena satu, hari itu umat Islam menang melawan perang Badar, gembira. Yang kedua, ya, Romawi mengalahkan Persia. Romawi itu ahlul kitab, berhasil mengalahkan Persia yang majusi. Maka orang muslim, orang mukmin juga bergembira karena sekutu umat Islam itu Romawi menang atas Persia. Persia ini majusi, sekutunya kaum musyrikin. Makanya di Mekah sebelum Nabi hijrah itu, ketika terjadi Persia mengalahkan Romawi, itu kan pemimpin Quraisy Mekah menertawakan Nabi dan para sahabat, termasuk Abu Bakar. Ketika turun ayat tadi itu, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum dan seterusnya sampai 5 ayat itu, pemimpin Quraisy mengatakan apa? Wah, Muhammad lagi mimpi, Muhammad ngigo, Muhammad halu. Tahu halu? Ya, sedang berhalusinasi, berimajinasi, ya, ngarang dia. Ya, Romawi kalah, masa bisa menang lagi? Nggak mungkin. Gitu. Oh, Abu Bakar naik darah kan? Saya percaya dengan Al-Quran, saya percaya dengan informasi Al-Quran. Ayo kita taruhan, kata Abu Bakar. Ada disebut nih di dalam sirah, ya, di dalam kitab-kitab tafsir, di tafsir At-Tabari, ya, kemudian di tafsir Ibnu Katsir,
tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi itu disebutkan ya Abu Bakar ya taruhan 10 unta. Kemudian jadi 100 unta, temponya dalam tempo 3 sampai 9 tahun. Itu kenapa? Karena orang musyrik nggak percaya bahwa Persia akan kalah dalam waktu tempo kurang dari 10 tahun ke depan. Abu Bakar bilang pasti kalah karena saya percaya sama Al-Quran. Dia taruhan sama Ubay bin Khalaf. Ya 10 unta. Nah 10 unta setiap tahun itu nambah taruhannya. Kalau tahun pertama 10, tahun kedua jadi 20 unta, tahun ketiga 30, terus sampai menjelang 10 tahun genap 100 unta. Ternyata kalah Persia. Itu. Ya. Abu Bakar menang taruhan. Waktu itu belum ada haram al-maisir, perjudian. Ya. Belum ada. Ya, itu masih dibolehkan. Nah, itulah peristiwa yang diabadikan disebut di dalam banyak kitab tafsir. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebut hal itu semua. Jadi inilah cetak biru Al-Quran tentang Masjidil Aqsa jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ayat surat Rum itu turun 614 Masehi ya. Ya, itu tahun 4 kenabian. Isra Mi'raj itu baru ada tahun berapa? 11 kenabian. Setelah Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun berapa? 10 kenabian, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Betul? Berarti berapa tahun? Ada jaraknya kurang lebih 6 sampai 7 tahun baru ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita cuma paham Masjidil Aqsa dalam Islam sejarahnya baru dimulai dengan peristiwa Isra Mi'raj, padahal dari sebelumnya sudah disebut oleh Allah. Untuk apa? Mempersiapkan umat Islam ya akan menjadi pemimpin peradaban yang akan mengalahkan Romawi dan Persia. Gitu ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah cara Al-Quran mendidik umatnya. Al-Quran mendidik umatnya, Allah Ta'ala mendidik umat Islam ini dengan bagaimana? Dengan akidah yang kuat. Akidah itu bukan hanya murni tentang teologi, tapi dikaitkan dengan geopolitik dan kepemimpinan umat Islam di panggung global. Ya, karena Romawi pemimpin dunia, Persia pemimpin dunia, mereka dua-duanya ini rebutan pengaruh dengan cara bagaimana? Merebut Baitul Maqdis atau Yerusalem. Maka umat Islam kalau ingin menjadi pemimpin dunia, kalau umat Islam ingin menjadi apa? Pelopor kemanusiaan universal, maka umat Islam harus memimpin peradaban manusia dari mana? Dari Baitul Maqdis. Itu pesannya surat Ar-Rum. Nah, setelah itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj makin kuat lagi. Jadi di Mekah, coba kita lihat ini master plan-nya. Master plan cetak biru pembebasan Al-Aqsa di Mekah itu sudah disiapkan landasan spiritualnya. Pertama dengan kewajiban sholat, menghadapnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sejak kapan wajib sholat? Halo? Assalamualaikum. Wah, ini pengajian Aisyahnya harus dirombak ini kurikulumnya. Sholat itu wajibnya dari tahun pertama, bulan pertama Nabi berdakwah, bukan dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kewajiban sholat 5 waktu. Wajibnya sholat dari turunnya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sholat yang diwajibkan pertama adalah sholat malam.
Itu sholat Al-Muzammil, ya. Itu. Jadi itu sholat pertama. Itu Nabi sholat bersama sahabat, sholat fardunya sholat malam, itu menghadap kemana? Masjidil Aqsa, langsung dihadapkan ke sana, bukan ke depan, bukan menghadap Ka'bah. Padahal orang Arab, orang Quraisy, ya Nabi kan orang Quraisy. Sahabat-sahabat Muhajirin yang masuk Islam di Mekah rata-rata orang Quraisy. Mereka nggak kenal Masjidil Aqsa kecuali hanya tempat persinggahan dagang mereka, rihlatas syita'i wassaif. Kiblat mereka dalam ibadah selama ratusan tahun sejak era Nabi Ismail di Mekah kan tinggalnya, anak cucu turunnya kan di Mekah semua. Itu ibadahnya menghadapnya kemana? Ya Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sholat kepada umat Islam pertama kali itu langsung menghadapkan kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Apa alasannya Pak Ustadz? Satu, karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya para nabi dan rasul semuanya sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, karena di Ka'bah itu masa itu banyak berhala. Dikelilingi 360 berhala. Ya, 360 berhala itu ada kumpul semua di sekitar Ka'bah. Maka kalau sholat menghadap Ka'bah, ya nanti bisa apa? Orientasinya bisa dipahami keliru, nanti jangan-jangan dianggap sholat menghadap berhala gitu kan. Maka nggak boleh gitu. Maka sholat yang murni itu adalah simbol tauhid yang murni. Di masa itu ketika Ka'bah dipenuhi dengan kemusyrikan, itu maka diarahkan kiblat yang murni tauhid itu hanya ke Masjidil Aqsa, karena di situ tidak ada satupun berhala. Nggak ada. Itu tanah lapang kosong. Bahkan oleh orang Kristen, oleh orang Yahudi era perang salib itu semua jadi tempat sampah. Nggak digunakan sama mereka. Itu murni. Ya, maka ketika Umar datang membebaskan Yerusalem, minta ditunjukkan mana Masjidil Aqsa, lokasinya ditunjukkan situ, itu tumpukan tempat kotoran-kotoran. Maka dibersihkan oleh para sahabat, kerja bakti semua, ya. Lalu kemudian sholat pertama didirikan di Masjidil Aqsa itu, pertama azannya dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sepeninggal Rasulullah wafat, dia nggak mau lagi azan. Kenapa? Kalau azan dia selalu membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Nah, kalau baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali itu dia nangis. Dan nangisnya nggak berhenti-berhenti, jadi nggak selesai azannya itu. Ya, maka dia bernazar, saya nggak mau lagi azan setelah Nabi wafat. Selalu ingat sama beliau gitu. Ya, itu terakhir. Ya, azan itu ketika Nabi wafat saya sudah nggak mau lagi dia. Tapi khusus pembebasan Masjidil Aqsa di masa Umar bin Khattab, Umar memanggil Bilal, wahai Bilal, hari ini aku panggil engkau datang ke sini khusus untuk kamu kumandangkan azan. Kenapa? Karena ini masjid suci ketiga umat Islam. Kamu kan tahu hadisnya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Yang kedua, ini masjid Rasulullah sudah rancang strategi pembebasannya sejak beliau di Mekah lalu kemudian di Madinah, sehingga engkau harus menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan di tempat ini di Masjidil Aqsa setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah memang merindukan dan merencanakan pembebasan tempat ini. Barulah Bilal mau. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan di area Masjidil Aqsa itu, semua sahabat menangis. Wah. Yang paling keras nangisnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, panglima pembebasan Baitul Maqdis. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa para sahabat bisa seperti itu? Itu tidak lepas dari apa? Strategi yang dibangun oleh baginda Rasul SAW untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini gak gampang. Karena waktu itu kan dikuasai Persia, dikuasai Romawi, ya kan, di masa Nabi hidup. Dan Nabi masih menghadapi kaum musyrikin Mekah, maka fokusnya adalah menghadapi kaum musyrikin Mekah, membebaskan Mekah dari kemusyrikan. Maka ada peristiwa Fathu
Makkah, ya. Nah, fase kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah beliau ini barulah menyusun basis kekuatan, mengamankan front internal dan menetralisir ancaman dari orang-orang musyrikin Mekah. Nah, yang menarik nanti ada di fase ketiga dan keempat pembebasan Masjidil Aqsa dalam strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu terjadi? Nah, di sini. Ini kita lihat, ini flashback. Ini ketika di Mekah, ya. Orang Arab sebelum Islam datang, syarat Islam disyariatkan Allah, itu tidak punya hubungan spiritual emosional dengan Yerusalem. Ya, rute perdagangan orang Arab pun hanya mentok di Gaza. Jadi Gaza itu kota ribuan tahun. Ya, itu dulu tempat pangkalan dagangnya orang-orang Arab kalau rihlatas syita'i wassaif. Itu di Gaza. Ya, makanya Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian salah satu paman atau saudara Nabi itu juga keluarga Nabi itu juga makamnya di Gaza. Ya, karena itu sejak lama kota banyak dihuni oleh orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Nah, orang Mekah ketika pertama kali mereka disuruh menghadap sholatnya ke Ka'bah, ke Masjidil Aqsa, itu merasa berat. Ya, kenapa? Karena asing. Masjidil Aqsa ini asing bagi orang Arab. Mereka taunya Ka'bah. Ka'bah itu kan warisannya Nabi Ibrahim, warisannya Nabi Ismail. Itulah kiblat mereka sehari-hari kalau beribadah. Lah ini disuruh apa? Menghadap ke Masjidil Aqsa, artinya membelakangi Ka'bah dong. Itu berat, Pak. Untuk menghadap ke Baitul Maqdis dengan cara memunggungi Ka'bah itu berat bagi orang-orang Arab musyrikin, yang mantan-mantan musyrik yang sudah jadi masuk Islam. Ya. Maka caranya bagaimana? Nabi kalau sholat di awal Mekah sampai hijrah di Mekah itu sholatnya itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa, tapi Ka'bah itu ada di hadapan beliau. Dari sudut mana? Dari rukun Yamani. Tahu rukun Yamani? Rukun Yamani itu kan artinya rukun yang biasa arah itu orang-orang dari Yaman masuk ke Mekah. Maka Ka'bah yang segi empat itu kubus, ada rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad kan. Nah, rukun Yamani kalau kita lurus itu lurusannya menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa? Dari selatan menghadap ke utara. Itu caranya Nabi. Kalau sholat di Ka'bah, ya beliau bukan menghadap ke berhala, enggak, tapi menghadapnya ke Ka'bah di rukun Yamani, niatnya menghadap kiblat Masjidil Aqsa. Paham ya? Baik, nanti dicoba di sana nanti sholatnya. Kalau umroh, ya, kalau mau sekaligus ya. Tapi sekarang niatnya udah berubah. Niat kita kiblatnya Ka'bah, ya bukan Masjidil Aqsa. Tapi kalau mau dapat dua-duanya, kiblat kedua Masjidil Aqsa itu nanti kita sholatnya di rukun Yamani gitu. Nah, inilah masa rentang inilah masa pembentukan psikologis umat Islam. Ya, 14 tahun umat Islam sholatnya itu menghadap mana? Masjidil Aqsa. Kenapa 14 tahun? 13 tahun di Mekah plus 1 tahun 5 bulan atau 6 bulan di mana? Di Madinah itu masih sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nah, inilah yang mengikat kesadaran umat Islam tentang pentingnya Masjidil Aqsa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, geopolitik, peristiwa kekalahan Romawi 614, surat Ar-Rum, dengan kemenangan Romawi atas Persia, memukul Persia di Armenia tahun 624, itu persis terjadi pada saat umat Islam menang di perang Badar. Nah, ini fase kedua berikutnya. Ya, setelah konsolidasi, ya, Madinah berhasil mengatasi ancaman dari Mekah, dari wilayah selatan, maka Nabi menggeser fokus umat Islam untuk ke arah utara, ke barat daya, yaitu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, setelah Piagam Madinah,
setelah ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu apa sih? Dalam sirah Nabawi, itu kan setelah perang Ahzab selesai, ya. Perang Ahzab selesai melawan kaum musyrikin Mekah sama Yahudi. Kemudian Bani Quraisyah diusir dari Madinah, dari Jazirah Arab, ya. Artinya fokus Nabi tidak lagi menghadapi ancaman kaum musyrikin dan ahlul Yahudi di Madinah, tapi sekarang fokusnya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan setelah Hudaibiyah tahun 6 Hijriah itu demilitarisasi wilayah-wilayah Yahudi di Khaybar. Inilah yang disebut dengan perang Khaybar, ekspedisi untuk menghancurkan benteng Yahudi terakhir di Jazirah Arab, yaitu di Khaybar. Nah, ini untuk menetralisir blokade militer di jalur utama menuju negeri Syam. Nah, ini menariknya. Fase ketiga ini berikutnya adalah di mana Nabi Muhammad SAW memproklamasikan kedaulatan Islam atas Yerusalem. Padahal Nabi belum menaklukkan Yerusalem. Bagaimana caranya? Dua. Pertama, setelah perjanjian Hudaibiyah itu kan ada masa gencatan senjata, ya. Sirah Nabi itu berapa tahun? Perjanjiannya sih 5 tahun. Cuma 3 tahun dilanggar oleh orang Mekah, sehingga tahun ke-8 itu terjadilah Futuh Mekah, ya, Fathu Mekah. Nah, tahun 6 itu Nabi mengirim surat ke berbagai raja-raja dunia, kaisar-kaisar dunia, ke Raja Mesir, ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ke Raja macam-macam, Bahrain dan sebagainya. Nah, uniknya Nabi mengirim surat itu, surat diplomatik dan ajakan masuk Islam itu semua kemana? Ke ibu kotanya langsung, ke istananya langsung. Tapi khusus untuk Kaisar Romawi, Heraklius, Nabi tidak mengirim surat langsung diantar ke Konstantinopel, tetapi Nabi mengirim surat itu ketika Kaisar Heraklius sedang berada di Yerusalem. Ya, itu ada di dalam Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya.
Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.